Sahabat Priangan, kisah Abu Nawas berikut ini menceritakan tentang seorang menteri yang sangat lalim di negeri Baghdad. Menteri itu salah satu tingkah lakunya yang sangat jahat. Apabila ia membeli barang dimanapun, ia tidak pernah membayar harganya. Dan juga kelakuan yang jahat alias lalim lainnya ialah ketika Menteri Lalim itu melihat anak istri orang yang baik rupanya, apabila tampak olehnya, niscaya Menteri Lalim itu akan mengambilnya. Dalam kisah ini diceritakan bagaimana seorang Abu Nawas memberi pelajaran kepada sang Menteri Lalim, dan siapakah yang menyertai Abu Nawas untuk memberikan pelajaran kepada Menteri Lalim itu? Mari kita ikuti kisahnya. Alkisah pada suatu desa di negeri Baghdad, berdiamlah seorang menteri, di mana menteri itu sangat jahat perangainya. Apabila menteri itu melihat anak istri orang lain yang baik rupanya, cantik dan rupawan, apabila kelihatan olehnya, niscaya diambilnya oleh Menteri Lalim itu. Di samping itu, menteri itu apabila ia menghendaki barang dan berniat membeli barang-barang tertentu dari pasar atau tempat lainnya kepada penjual, ia tidak pernah mau membayar harga barang itu. Oleh karena itu, segenap orang yang tinggal di desa itu menjadi takut kepadanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal itu terdengar oleh seorang Abu Nawas. Abu Nawas mendengar perbuatan menteri yang sangat lalim itu dari kabar orang-orang. Bukan main panas hati Abu Nawas, maka ia berkata kepada dirinya sendiri, jikalau belum mati itu Menteri Lalim, belum aku mau pulang dari desa itu. Syah dan Abu Nawas pun pergilah ke tempat menteri itu. Sesampainya ia di situ, dicarinya rumah orang yang dekat ke rumah Menteri Lalim itu. Dan ia pun minta kepadanya untuk tinggal sementara waktu di sana, supaya ia dapat mengetahui segala pekerjaan menteri yang lalim dan berkhianat itu. Beberapa lamanya Abu Nawas tinggal di situ, ia pun dapat berkenalan dan bersahabat dengan menteri itu. Tandang bertandang tak ada batasnya, kesana kemari bergaul dengan menteri itu, sehingga Menteri Lalim itu tidak takut dan gentar lagi untuk menceritakan rahasia-rahasianya kepada Abu Nawas yang sudah dianggap sebagai kawannya. Di dalam rumah Menteri Lalim itu, terlihat oleh Abu Nawas ada sebuah gantungan. Apabila ada orang yang bersalah, kemudian oleh menteri itu dinaikkan ke gantungan itu, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Dan orang itu pun dipukulnya sampai mati. Abu Nawas terkejut dan ia berkata lagi dalam hatinya, Menteri Lalim, benar juga seperti yang dikatakan orang. Kalau begitu, nantilah aku balas juga perbuatannya yang keji dan lalim ini. Pada suatu hari Abu Nawas pun berjalan-jalan di sekitar kota itu. Maka ia pun bertemu dengan beberapa orang, juga dengan orang-orang muda yang baik rupanya. Ia membawa seekor lembu yang sangat gemuk. Maka berkatalah Abu Nawas kepada orang muda itu, "Hei anak muda, bagus betul lembumu ini. Maukah engkau menjualnya padaku?" Jawab anak muda itu, "Tiada hamba jual lembu ini, Tuan. Karena lembu ini pusaka bapak hamba." Abu Nawas berkata lagi, "Anak muda, bukankah lebih baik engkau jual saja? Jikalau dapat harga yang mahal, uang itu bisa kau perniagakan, dan lama-kelamaan tentu menjadi banyak." Orang muda pun termenung dan berpikir, benar pula kata orang ini. Lalu ia berkata, "Baiklah, tetapi hamba hendak mengabarkan kepada ibu hamba dahulu. Nah, Tuan, kalau ibu hamba suka, hamba akan jual." Abu Nawas segera menjawab, "Baiklah anak muda, karena itulah hal yang sangat baik." Syah dan anak muda itu pun pergilah pulang mendapatkan ibunya, akan mengabarkan percakapannya dengan Abu Nawas tadi dan meminta izinnya untuk menjual lembunya. Sepeninggal orang itu, Abu Nawas berkata dengan dirinya sendiri,
langkah baik sehari ini. Orang muda itu cakap rupanya. Bolehlah kupergunakan untuk memberi pelajaran kepada menteri yang sangat lalim ini. Menteri, tunggulah kau. Ada bagianmu kelak, Menteri Lalim. Demikian kata Abu Nawas dalam hatinya. Tidak beberapa lama anak muda itu pun datang kembali menemui Abu Nawas. Setelah mereka bertemu, maka Abu Nawas berkata kepada pemuda yang cukup tampan itu, "Apa kabar? Dan bagaimana menurut ibumu?" Anak muda itu menjawab, "Tuan, ibuku mengizinkan dijual lembuku ini." Abu Nawas pun menjawab dengan girang, "Baiklah anak muda. Begini, tetapi lebih baik kukatakan terus terang kepadamu. Adapun yang akan membeli ke lembumu ini bukanlah aku." "Oh, bukan tuan ya? Siapa tuan?" "Menteri. Menteri yang lalim itu. Dialah yang akan membeli lembumu. Oleh karena itu, berapa harganya yang pasti anak muda? Katakanlah. Setelah itu kita buat perjanjian apa yang dikehendaki olehmu. Jikalau sudah kesepakatan masalah harganya, nah, maukah engkau menurut kepada petunjuk-petunjukku?" "Tuan, baiklah. Mau tuan," jawab orang muda itu dengan tangkas. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Anak muda, sekarang ini engkau bawalah lembumu ini ke kebun itu tuh. Di sana, nantikan aku di sana. Sebentar lagi aku datang ya." "Baik tuan, tapi tuan mau pergi kemana?" "Aku hendak pergi ke rumah menteri itu." Kemudian ia berjalan, dan anak muda itu pun pergilah ke tempat yang ditunjukkan Abu Nawas. Setelah sampailah Abu Nawas ke rumah Menteri Lalim itu, maka kemudian berkata, "Hei Menteri, ada seorang anak muda mempunyai seekor lembu yang sangat gemuk dan rupanya sangat bagus. Nah, jika Tuan hamba suka, bolehlah Tuan hamba beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal." "Oh begitu Nawas. Di mana?" "Baik Tuan, marilah kita pergi melihat ke dalam kebun itu tuh." Demi didengar oleh menteri itu perkataan Abu Nawas yang demikian, bukan main sukacita hatinya. Ia pun pergi berangkat bersamanya dengan Abu Nawas ke tempat itu. Setelah sampai di sana, dilihat oleh menteri, sungguh memang ada lembu seperti yang dikatakan sahabatnya itu. Kemudian binatang itu pun ditawarnya. "Berapa harganya anak muda?" Orang muda itu menjawab, "Tuan, harganya 50 ringgit. Menteri itu lagi berkata, "Anak muda, bolehkah lebih kurang lagi? Maksudku, bolehlah kurang dari itu." Anak muda itu menjawab, "Tuanku, lembu ini adalah lembu pusaka warisan dari ayahanda. Nah, kalau Tuan mau beli 50 ringgit boleh, silakan menteri ambil. Apabila tidak mau, ya sudahlah." Kemudian Menteri Al-Alim itu berpikir, baiklah, lembu ini sangat bagus. Akan kubayar harganya." Setelah mereka menyelesaikan pembicaraan dan kesepakatan, Abu Nawas pun pergi pura-pura hendak buang air ke tempat lembu itu. Kemudian ia memutuskan tali yang mengikat lembu itu. Dan lembu itu pun lari. Oleh orang muda itu ditunjukkan tali lembu itu kepada Menteri Lalim. Kemudian ditariknya tali itu. Tetapi kosong, tidak ada lembunya. Walaupun demikian, anak muda itu bersikeras menagih harga lembunya kepada Menteri Lalim. Dan ia berkata, "Tuan, mana harganya? Silakan bayar." Menteri berkata, "Anak muda, manakah engkau punya lembu? Ini hanya talinya saja. Bagaimana aku hendak membayar harganya, anak muda? Tidak, aku tidak mau membayar. Masa talinya saja 50 ringgit, Menteri itu dengan keras menolak. Maka terjadilah berbantah-bantahan kedua orang itu. Dan orang muda itu berkata lagi, "Tuan, aku minta harga lembuku itu. Jikalau Tuan hamba tidak mau membayar,
Silahkan kembalikan saja binatang itu kepadaku. Menteri Lalim segera menjawab. Anak muda, apa yang harus kubayar? Dan apa pula yang harus kukembalikan? Hanya talinya kau tunjukkan kepadaku. Ambillah talinya. Inilah tali itu. Apa gunanya kepadaku? Orang muda itu berkata lagi, Tuan, tidak lain pekerjaan engkau melainkan menipu. Engkau Menteri Lalim menganiaya orang saja. Kau terlalu lalim. Mau makan darah orang kecil. Demikian pemuda itu lantang bicara. Perkataan itu tidak didengarkan oleh Menteri Lalim itu, melainkan ia berjalan pulang ke rumahnya. Syahdan anak muda itu amatlah susah hatinya karena lembunya hilang dan uangnya tidak didapatkan. Demikianlah untungku ini. Nasibku ini apa boleh buat. Demikian keluhnya. Setelah hari malam, Abu Nawas pun datang ke rumah anak muda itu, maka ia berkata, Anak muda, sudahkah engkau terima harga lembumu itu, nak? Anak muda itu menjawab, Tuan, hamba ini kena perdaya rupanya oleh Menteri Lalim itu. Lembuku hilang di kebun, dan uang pun tidak dapat, karena perbuatannya yang celaka itu, Tuan. Abu Nawas berkata, Anak muda, coba kau ceritakan kepadaku bagaimana kesudahan perihal berjual beli dengan dia. Aku tak tahu, sebab aku bukankah lekas-lekas saja berjalan karena ada kepentingan. Menurut pendapatku bahwa transaksi sudah selesai, nak. Maka diceritakanlah oleh anak muda itu perihal yang berhubungan dengan jual beli dengan hati yang masgul. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan panjang lebar. Begitu anak muda, kata Abu Nawas. Anak muda, janganlah engkau bersusah hati. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan jalan. Jikalau orang muda mau menerima harga lembu itu, bolehlah kau dapatkan. Dengarlah anak muda. Esok malam, engkau pakai pakaian cara perempuan dan engkau pakai pula bau-bauan wangi-wangian yang harum. Nah, kemudian engkau pergi berjalan-jalan dekat rumah Menteri Lalim itu. Karena biasanya Menteri Lalim itu ketika melihat seorang perempuan muda yang cantik rupawan rupanya, maka dia akan tertarik. Dan niscaya engkau pun akan ditariknya ke rumahnya, anak muda. Nah, bila engkau telah sampai ke muka rumah Menteri Lalim itu, engkau berpura-puralah kena duri kakimu, dan kau mengadulah sedikit dengan suara yang halus, seperti suara seorang perempuan. Nah, anak muda, niscaya suaramu itu terdengar pula olehnya, dan ia pun tentu mendapatkan engkau segera menemuimu. Nah, engkau berjalanlah sedikit dengan pincang kakimu, ya. Jikalau ia menanyakan apa sebabnya engkau berhenti, engkau jawab bahwa engkau membuang duri. Dan jika engkau hendak ditariknya masuk ke dalam rumah Menteri Lalim itu, engkau katakan bahwa engkau takut kepada anak istrinya serta para hamba sahayanya. Dan juga jangan lupa katakan begini, engkau malu masuk. Nah, dengan segera tentu Menteri Lalim itu akan pergi menyuruh keluar sekalian isi rumahnya. Kalau sudah pada keluar, masuklah engkau, nak. Apabila engkau naik ke atas rumah menteri itu, maka engkau berpura-puralah menanyakan tali apa yang tergantung di tengah-tengah rumahnya yang besar itu. Tali itulah gantungan. Dan jikalau ia mengajak engkau hendak tidur, engkau minta dahulu keterangan bagaimana mempergunakan gantungan itu. Dan katakanlah, jika sungguh-sungguh Tuan hamba cinta kepada hamba, Tuan hamba cobalah dahulu bergantung barang sebentar. Karena hamba seumur hidup belum pernah melihat yang demikian. Niscaya akan diturutnya katamu itu, anak muda. Nah, bila mana ia sudah tergantung, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas seperti orang-orang miskin atau orang-orang yang dianggapnya bersalah diperlakukan seperti itu, kemudian engkau pukul dia, sungguh-sungguh pukul dia dengan kayu pementung sampai mati sekali. Nah, sebelum mati, jangan engkau berhenti.
Dan jikalau sudah mati, boleh engkau ambil harta menteri itu seberapapun maumu, maka menjadi kayalah engkau. Demikian, teman-teman budiman, wejangan atau nasihat dari Abu Nawas kepada pemuda itu untuk memberi pelajaran kepada Menteri Lalim. Teman-teman, mari kita teruskan bagaimana siasat dan cara memberi pelajaran Abu Nawas kepada Menteri Lalim itu ke bagian yang kedua. Pemuda itu mengerti apa yang dikatakan oleh Abu Nawas secara panjang lebar, berupa sekumpulan siasat untuk memperdaya Menteri Baghdad yang sangat lalim itu. Alkisah keesokan malamnya, sekitar pukul 7, terlihatlah seorang wanita yang sangat cantik parasnya. Ia berhenti dan pura-pura membuang duri dari kakinya di depan rumah menteri yang sangat lalim itu. Dan kebetulan menteri itu pada saat itu sedang berjalan-jalan dekat situ. Kemudian ia memandangnya. Tak kalah terpandang olehnya wanita yang sangat cantik itu, kemudian Menteri Lalim itu berkata, "Hei Adinda, dari mana Anda datang?" Maka perempuan cantik itu menjawab dengan malu, sambil berjalan dengan agak terpincang-pincang kakinya. "Tuhan hamba ini orang desa. Tadi hamba berjalan dengan kaki hamba. Tiba-tiba kaki hamba kena duri, Tuan. Jadi hamba berhenti dulu membuang duri itu. Laki hamba terus saja berjalan juga. Tapi laki hamba sekarang ini entah kemana perginya, Tuan. Hamba tak tahu jalan pulang lagi, Tuan." Lalu wanita cantik itu pun berpura-pura hendak menangis. Kemudian Menteri Lalim itu berkata, "Hei Adinda, jikalau Adinda suka, bolehlah hamba bawa ke rumah hamba dahulu ya. Di sana nantikan suami Adinda. Siapa tahu barangkali ia sekarang mencari Adinda. Dan nanti ini ia sampai juga ke sini kelak. Yuk, marilah. Janganlah kau takut kepada kakandamu ini." Perempuan muda itu berkata, "Tuhan, hamba tidak takut kepada Tuhan. Hamba takut kepada istri serta hamba sahaya Tuhan. Ya, kepada hamba sahaya Tuhan hamba sekalian." Kata menteri itu juga, "Adinda, apabila kehendakmu demikian, baiklah Adinda. Adinda menanti di tempat ini dulu ya. Dan kau jangan pergi kemana-mana Adinda. Kakanda akan menyuruh pergi anak istri kakanda semuanya ke rumah ibunya, juga dengan budak-budak atau sahaya itu." Perempuan itu dengan tangkas menjawab, "Baiklah Tuhan." Maka Menteri Lalim itu pun pulang dengan tergesa-gesa ke rumahnya, kemudian berkata kepada istrinya, "Hei Adinda, sekarang ini silahkan Adinda pergi ke rumah ibumu. Karena menurut kakanda, Adinda sudah lama tidak mengunjungi beliau di rumahnya." Jawab istrinya, "Jika demikian kehendak kakanda, baiklah kakanda." Maka berjalanlah ia beserta hamba sahayanya segenapnya. Setelah rumah kosong, Menteri Lalim itu pun segera keluar mencari perempuan muda tadi di luar. Kebetulan, perempuan muda cantik jelita itu masih berdiri di tempat itu juga. Maka kemudian Menteri Lalim itu segera berkata kepadanya, "Adinda, Adinda sekarang ini boleh masuk ke rumah hamba. Karena istri hamba serta budak-budak hamba sahaya sekalian sudah pergi. Dan tak seorang pun juga di rumah lagi. Ayo." "Baiklah Tuan," jawab perempuan itu sambil berjalan mengikuti Menteri Lalim itu. Ketika ia sampai ke dalam rumah Menteri Lalim itu, tampaklah olehnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas kepadanya. Maka segala nasihat Abu Nawas pun dilaksanakan oleh anak muda itu. Ketika didengar oleh menteri perkataan perempuan muda yang manis seperti madu itu, maka Menteri Lalim itu berpikir dalam hatinya, "Aku suka perempuan ini. Karena aku suka dia,
aku akan menurut apa yang dikatakannya. Kemudian ia segera berkata kepada perempuan muda itu, Adinda, silakan pegang tali gantungan itu dengan kuat ya. Janganlah kau lepaskan. Perempuan itu berkata, baiklah Tuan. Kemudian Menteri Lalim itu pun memasukkan badannya ke tali gantungan itu. Setelah itu, dilepaskan tali itu oleh perempuan muda itu, maka tergantunglah Menteri Lalim itu, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Sesuai dengan petunjuk Abu Nawas, Menteri Lalim itu segera dipukulinya oleh orang muda itu dengan pentungan. Kemudian berkata, Hei Menteri, aku bukannya perempuan. Akulah yang punya lembu yang kau perdayakan itu. Sekarang ini aku balaskan dendamku. Aku minta harga lembuku itu. Ayo bayar. Bayar. Tam. Tam. Bum. Bum. Bunyi pukulan dari pemuda itu kepada Menteri Lalim. Maka keluarlah darah dari mulut dan telinga Menteri Lalim itu. Sehingga ia tidak ingat lagi akan dirinya. Nah, matilah kau. Oleh karena pada pemikiran perempuan samaran itu bahwa Menteri itu sungguh-sungguh sudah mati, ia ditinggalkannya tergantung. Barang-barang apapun yang dapat dibawanya, dibawa oleh anak muda itu. Diambilnya semuanya yang berharga. Sesudah itu ia pulanglah ke rumahnya. Syahdan beberapa lama setelah kejadian itu, di antara isi Menteri itu pun berdebar-debar hatinya. Seperti ada suatu malapetaka yang terjadi atas kaum keluarganya, maka ia pun berpikir, apa juga ya gerangan yang tengah terjadi ini? Baiklah aku pulang ke rumahku dahulu. Ia pun berjalan dengan cepat menuju ke rumahnya. Baru juga ia sampai ke dalam rumahnya, ia melihat suaminya tergantung terayun-ayun dan harta bendanya habis. Maka ia pun menjerit-jerit menangis serta menghempas-hempaskan dirinya. Dan ketika tali gantungan itu dilepaskannya, dilihatnya napas suaminya itu masih ada. Dan tersengal-sengal. Maka kemudian diambillah air mawar dengan segera dan dipercikannya kepada badan dan muka Menteri Lalim itu. Tak berapa lama Menteri Lalim itu pun siuman, serta membukakan matanya. Dengan segera ia diberi air minum oleh istrinya sambil bertanya disertai tangisnya. Ya Kakanda, apakah sebabnya Tuan hamba jadi seperti ini? Mula-mula pertanyaan itu tidak dijawab oleh menteri itu. Karena ia belum dapat berkata. Akan tetapi lama-kelamaan ingatannya bertambah. Dan ia tahu juga akan dirinya. Kemudian diceritakannya hal ihwalnya. Dan setelah itu Menteri Lalim jatuh sakit. Ketika didengar oleh Abu Nawas berita yang demikian, segeralah ia pergi menemui orang muda itu di rumahnya. Kemudian ia berkata kepada anak muda itu, Anak muda, mengapa engkau tidak bunuh dia sekalian? Bukankah aku sudah berpesan padamu? Jikalau dia belum mati, janganlah engkau tinggalkan dia. Nah, ada tugas lain susulan untukmu. Apakah itu Tuan? Begini, anak muda, sekarang juga kau harus tambah penyakit menteri itu supaya dia mati. Pergilah. Orang muda itu bingung dan berkata, Tuan hamba, bagaimana akal hamba? Bagaimana caranya Tuan? Abu Nawas pun menjawab dan menjelaskan, anak muda, engkau pakailah pakaian cara orang tua. Nah, engkau kenakan sorban putih dan baju jubah dan juga pakai tongkat. Kemudian engkau pergi berjalan-jalan ke dekat rumah menteri itu dan katakanlah apabila ada yang bertanya keluarga dari Menteri Lalim itu bahwa kau adalah seorang dukun. Apabila didengar oleh menteri itu, niscaya engkau akan dipanggil masuk ke rumahnya dan engkau akan disuruh untuk mengobati dia karena memang ia sekarang mencari-cari dukun juga atau tabib. Setelah itu engkau pun masuklah ke rumahnya.
Kemudian engkau pura-pura periksa badannya menteri itu. Dan jangan lupa, engkau tanyakan ini dan itu kepadanya. Kemudian engkau suruh budaknya mencari daun kayu yang sukar, sedikit saja. Apabila ia sudah pergi, nah, tak berapa lama kemudian engkau suruh lagi budaknya yang lain yang tinggal untuk mencari daun kayu yang lainnya. Setelah itu, engkau perintahkan juga untuk menyuruh anak istrinya kemana-mana. Pokoknya sampai habis segala isi rumah menteri itu. Karena engkau beri pekerjaan dan tugas kepada mereka sekalian. Nah, biar kau tinggal seorang diri bersama menteri itu di dalam rumah menteri itu. Dalam hal yang demikian, engkau pukullah si sakit itu, menteri itu. Sebelum dia mati, jangan engkau tinggalkan. Nah, itulah pesanku kepadamu anak muda, dan laksanakanlah. Oh, begitu Tuan. Baiklah. Hamba akan mencoba. Ternyata petunjuk Abu Nawas yang seperti demikian diturut juga oleh anak muda itu. Dengan segera dikenakannya jubah yang panjang dan sorban putih. Juga di tangannya dipegangnya sebuah tongkat. Ia pun segera pergi berjalan-jalan ke dekat rumah Menteri Lalim itu. Ketika ia kelihatan oleh budak menteri itu, maka budak itu segera bertanya kepadanya, "Hei orang tua, siapakah tuan hamba ini?" Orang tua itu menjawab, "Nah, aku ini dukun. Mengapa pula engkau tanyai aku di tengah jalan ini, nak? Tiada patut orang muda berlaku begitu kepada orang tua seperti aku ini." "Maaf ya tuan hamba. Adapun hamba ini budak menteri. Ya, menteri yang rumahnya ini. Beliau sakit. Jadi hamba disuruhnya mencari dukun atau tabib. Nah, jika tuan hamba suka, silahkan masuk ke rumahnya dan obati dia." Maka dukun samaran itu pun riang gembira, ia pun naik. Kemudian duduk dengan takjimnya. Beberapa lama kemudian, Menteri Lalim yang sakit itu berkata kepadanya dengan suara perlahan, "Ya tuan dukun, silahkan tuan obatilah hamba. Hamba sakit tuan dukun." Suaranya tidak kedengaran lagi. "Insya Allah tuan," jawab dukun itu. "Insya Allah dengan pertolongan Allah Ta'ala dapat juga hamba obati tuan hamba ini. Akan tetapi bolehlah disuruh budak-budak itu mencarikan hamba suatu daun kayu dengan akarnya sekalian. Daun itu terlalu sukar diperoleh tuan, tapi banyak gunanya untuk pengobatan ini." Menteri itu pun menyuruh budaknya 2-3 orang untuk mencari daun kayu itu kemana-mana. Tidak berapa lama kemudian maka dukun itu berkata pula, "Tuan, ada lagi semacam daun kayu. Hamba lupa. Bolehlah tuan hamba suruh cari lagi oleh pembantu-pembantu tuan atau keluarga tuan." Maka berjalanlah pula budak menteri yang lain, beberapa orang. Habis semuanya. Dan pula anak istrinya pun diberi pekerjaan ke rumah ibunya sebentar. Setelah dilihat oleh dukun itu atau tabib itu bahwa seisi rumah Menteri Lalim itu sudah pergi semuanya, sesuai petunjuk Abu Nawas maka diambilnya kayu pentungan, kemudian dipukulkannya beberapa kali kepada kepala dan badan Menteri Lalim itu. Pak bu, keluarlah darah dari mulut dan telinganya. Dan dukun itu berkata, "Hei Menteri Lalim," demikian katanya, "tidakkah engkau tahu? Aku ini bukannya dukun, melainkan orang yang punya lembu itu juga. Aku mengharapkan harganya." Syah dan menteri itu pun jatuh pingsan. Tidak sadarkan dirinya dan tidak bergerak-gerak lagi. Dan bernapas pun tidak. Pada pikiran sang dukun samaran itu bahwa menteri sudah meninggal. Kemudian ia pun berjalanlah tergesa-gesa. Karena takut kalau seisi rumah menteri itu pulang kembali.
Di dalam hatinya ia berkata, "Hmm, sekarang ini senanglah hatiku, karena menteri itu sudah mati." Alkisah kira-kira sejam kemudian, budak-budak dan istri menteri itu pun beserta keluarganya datang kembali dengan tangan hampa. Daun kayu itu tidak mereka dapatkan. Ketika dilihatnya penyakit suaminya bertambah dan dukun itu sudah tidak ada lagi di rumahnya, maka menjadi cemaslah hatinya. Dengan segera air mawar pun disiramkan ke mukanya dan diminumkannya air seteguk ke mulutnya. Lama baru menteri itu menarik napas dan membukakan matanya. Tetapi ia belum dapat berkata apapun. Kemudian ia pun berkata dengan suara yang putus-putus. Katanya, "Ya Adinda, bukannya dukun orang tua itu Adinda. Hanyalah orang yang punya lembu itu. Lagi-lagi dia. Nah, tugasku kepadamu Adinda. Silahkan engkau beritakan bahwa aku suamimu sudah mati, dan engkau suruh panggil menteri dan orang-orang alim. Engkau bermusyawarah dengan mereka. Setelah itu carilah sekerat batang pisang, bungkus dengan kain putih baik-baik, hingga seperti mayat benar rupanya. Lalu kau masukkan ke dalam usungan bersama-sama aku ini. Akan tetapi jika telah sampai ke kubur kelak, batang-batang pisang itu saja yang ditanamkan, dan aku tentunya bawa lagi pulang dengan usungan itu kembali. Nah, demikianlah tugas untukmu Adinda. Dengan tujuan supaya tidak datang lagi orang yang punya lembu itu ke rumah kita. Nah, nanti esok lusanya jikalau aku sudah sembuh, akan kucari dia. Aku akan balaskan dendamku kepadanya." "Baiklah Kakanda." Maka dikerjakanlah perintah dari suaminya oleh perempuan itu, persis seperti yang dikatakannya. Akhirnya tersiar kabar di seluruh kota itu bahwa Menti Lalim telah meninggal. Dan kabar itu pun sampai ke telinga tokoh cerdik dan bijaksana kita, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak gampang percaya begitu saja. Abu Nawas tahu bahwa Menteri Alim itu hanya berpura-pura. Maka ia pun segera pergi ke rumah anak muda yang punya lembu itu dan berkata kepadanya, "Anak muda, mengapa tidak engkau pukul dia sampai mati sekalian?" Orang muda itu berkata, "Tuan hamba, sudah mati dia. Hamba pukul dia, sampai dia keluar darah dari mulut dan telinganya, Tuan. Dan ia pun tidak bergerak dan tidak bernapas lagi, Tuan." Abu Nawas berkata lagi, "Anak muda, sekarang ini menteri itu masih hidup. Dan ia membuat tipu daya pura-pura mati." Kemudian diceritakanlah segala tipu daya menteri itu kepada anak muda itu. "Oh, begitukah Tuan hamba?" "Ya. Jikalau dibawa orang mayat itu, nih, engkau harus laksanakan apa yang kukatakan. Engkau ikuti dia sampai ke kubur bersama-sama dengan orang banyak. Nanti aku cari orang yang pandai melarikan kuda. Apabila sudah dekat ke kuburan itu, nah anak muda, orang yang kita sewa untuk melarikan kuda dengan cepat itu, yang seolah-olah mewakilimu, jika sudah dekat ke kuburan, ia akan berteriak sekuat-kuatnya, 'Akulah yang punya lembu!' Nah, niscaya orang banyak itu pun datang memburu orang naik kuda itu. Maka tinggallah engkau seorang diri. Ketika mereka pergi, engkau pukul kembali sungguh-sungguh Menteri Lalim itu, bakbuk-bakbuk biar dia mati. Dan sampai patah-patah tulangnya. Jikalau menteri itu masih hidup, anak muda, engkau tidak boleh diam di desa ini, karena kau tidak akan senang hidupmu di desa ini.
Baiklah tuan hamba, saya akan mencobanya. Demikian kata pemuda itu. Semua perkataan dan nasihat Abu Nawas dibenarkan oleh pemuda itu. Setelah itu Abu Nawas pun pergi untuk mencari orang yang pandai dan tangkas melarikan kuda. Maka dia menemukan juga seorang yang sangat tangkas dan handal, juga tegap tubuhnya. Kemudian ia berkata, "Hei saudara, maukah engkau kuupah naik kuda yang cepat larinya?" Dia menjawab, "Bagaimana menurut Tuan? Apa maksudnya?" Kemudian Abu Nawas pun memperjelas apa yang diinginkannya. "Begini saudara, engkau akan kuupah untuk menaiki kuda yang cepat larinya. Nah, kau pergilah berlindung dekat kuburan menteri itu. Apabila jenazah itu sampai ke tepi kuburan itu, hendaklah engkau berteriak sekeras-kerasnya." Berteriak ya? Berteriak seperti apa Tuan hamba? "Berteriaklah, akulah yang punya lembu." Dan jangan ditambah-tambah. "Setelah itu, engkau larikan kudamu sekencang-kencangnya." Oh begitu tugas hamba? "Iya, bagaimana?" "Baiklah Tuan hamba. Kalau begitu, pergilah." Iya, saya pergi." "Oh, pergilah dan ini, 3 ringgit untukmu." Setelah menerima uang 3 ringgit itu, orang yang berkemampuan hebat untuk menjalankan ataupun menunggang kuda itu segera pergi. Syahdan pada keesokan harinya pagi-pagi benar diangkat oranglah mayat Menteri Lalim yang pura-pura meninggal itu ke kuburan, serta diiringkan oleh beberapa orang besar, penghulu, dan orang alim dan kaum keluarga menteri itu sekalian. Sesampainya di tepi kuburan, kedengaran suara orang mengatakan, "Akulah yang punya lembu itu." Dan kelihatan orang itu segera melarikan kudanya kembali. Bukan main ributnya di pekuburan itu. Sekalian orang berlari mengejar orang yang berkuda itu. Demi dilihat orang muda yang seperti itu, maka didekatilah usungan menteri. Seraya katanya, "Hei Menteri Alim, sekarang ini sampailah janjimu. Akulah yang punya lembu yang engkau aniaya itu. Sampai mati engkau, aku gasak di sini. Tak akan kutinggalkan nyawamu sedikit pun. Engkau berbuat tipu demikian. Sekarang engkau terima balasannya dengan baik." Dan dipukulnya menteri itu dengan kuat. Bak buk, sehingga hancur dan patah-patah tulangnya. Setelah dilihatnya bahwa Menteri Lalim itu sudah benar-benar mati, pemuda itu pun berjalan pulang ke rumahnya. Alkisah orang yang naik kuda itu lama-kelamaan dapat juga disusul orang-orang banyak. Ia ditangkap beramai-ramai dan kemudian dibawa pergi ke kuburan menteri itu. Setelah dibuka mereka usungan itu, dan dilihatnya Menteri Lalim itu sungguh-sungguh sudah mati, patah-patah tulangnya, maka jadilah Menteri Lalim itu ditanamkan. Dan batang pisang itu dibuangnya saja. Kemudian pulanglah sekalian orang itu masing-masing ke rumahnya dengan heran dan masbul hatinya. Dikisahkan bahwa orang yang melarikan kuda itu segera dibawa oleh anaknya menteri ke rumahnya, kemudian ditanyainya, "Hei, apa sebabnya engkau berteriak-teriak dan berkata, akulah yang punya lembu? Jelaskan." Orang itu menjawab, "Tuan, aku tidak tahu sebabnya. Aku hanya mendapatkan upah 3 ringgit untuk berkata seperti itu." "Siapa yang mengupah engkau? Yang mengupah hamba, Abu Nawas." "Abu Nawas? Cari dia." Anak menteri itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari Abu Nawas di mana.
Kemudian dicarinya Abu Nawas oleh anak menteri itu beserta teman-temannya, dan setelah ketemu, maka katanya, "Hei, Abu Nawas, apa sebabnya engkau upah orang itu untuk menganiayai bapakku?" Abu Nawas menjawab, "Apa? Menganiaya bapakmu? Cobalah engkau berkata yang benar." "Benar. Engkau suruh dia berkata, akulah yang punya lembu. Jadi kami kejar. Karena yang menyebabkan sakit bapakku siang malam itu dia. Bapakku itu sakit karena gara-gara yang punya lembu itu. Bukannya penyakit dari Allah." "Oh begitu," jawab Abu Nawas dengan tersenyum-senyum. Saudara, jadi tidak kau ketahui ya, bahwa orang yang punya lembu itu sudah diperintahkan Allah untuk berbuat demikian. Sebabnya adalah bapakmu terlalu lalim, bapakmu penipu, penganiaya, penghisap darah orang kecil, pe. Sudahlah, hei anak menteri, jangan kau panjangkan perkara ini lagi, supaya engkau jangan dapat malu besar. Lebih baik engkau doakan dia, supaya dosanya itu mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pernyataan dari Abu Nawas itu, yang memang demikian benar dan bijaksana, anak menteri yang marah pun terdiam. Ia tidak mampu berkata-kata lagi, sebab ia pun tahu akan segala kejahatan bapaknya sebagai seorang menteri. Kemudian ia pun berpikir dalam hatinya, memang sudah takdir Allah, bapakku mati demikian. Ia pun segera pulang ke rumahnya. Syah dan orang-orang seisi desa itu, istimewanya anak muda yang memiliki lembu itu, sangat senang dan sukacita hatinya. Karena di daerahnya tak ada lagi orang yang berbuat zalim. Kemudian pergilah semuanya masing-masing di antara mereka yang sudah dewasa untuk melepaskan nadarnya ke kubur karamat. Sedangkan Abu Nawas segera kembalilah ke negerinya. Ia berpikir, Alhamdulillah, hajatku sudah selesai. Demikian pikir Abu Nawas sambil berjalan agak cepat. Siapa tahu, barangkali rajaku Sultan Harun al-Rasyid telah berhajatkan daku pula. Mungkin beliau membutuhkanku pula. Dan aku sendiri pun amat rindu kepada baginda raja yang mulia Harun al-Rasyid. Demikian teman-teman budiman dimanapun Anda berada, cerita lucu Abu Nawas bagian yang kelima disampaikan kepada Anda berdasarkan sumber-sumber atau kitab-kitab berbahasa Arab yang telah kami susun kembali. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Tentunya jauh dari keutamaan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendoakan dan memberi dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.